Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa 'alana bi asrarihi. Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fanzur fi ma la yuqimuk. Syafifah 62 atas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta tatkala di ngarepake sira, jika engkau hendak anta'rifa yento weruh sira, jika engkau hendak ingin tahu qadraka ing derajat ira, ing makom ira, qadraka indahu ing dalam ngersane Allah. Jika engkau hendak mengetahui posisi engkau di sisi Allah, tafsirane hal anta ana ta utawi sira iku minal maqbuli nas-su'adai, iku setengah saking pira-pira golongane wong kang den trima as-su'ada ikan bejo-bejo, au minal mardudina utawa saking golongane pira-pira wong kang den tolak, al asqiya ikan padha cilaka-cilaka. Jawabane idan fanzur mongko ningalono sira, maka lihatlah, tengoklah, fima ing dalam opo fimada ing dalam opo yuki buka manggonake Allah ing sira, menempatkan Allah di pada kamu, min ta'atin nyatane saking ta'at, au diddiha utawa lelawanan ta'at. Faman mongko utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku minas su'ada setengah saking pira-pira wong kang bejo, wong kang bahagia, wal qabulilan tiniramane amal, tinarimane amal, istamalhu mongko ngelakokake ing man, memperlakukannya sapa maulahu bendorone man, yaiku Allah, diperlakukan fima ing dalam barang-barang yurdihi kang ridoni ing man, sapa Allah ing man ngene anhu saking maula yurdihi kan ridhoake ridhone hikmah anhu saking maula min anwa taati nyatane saking pira-pira warnane ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi poin inti mesti yang ada di dalam kurung itu. Selebihnya atau di luar kurung itu syarah atau pentafsiran ini. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi madza yuqimuka.
jika engkau hendak mengetahui posisimu di sisi Allah, derajatmu di sisi Allah, sedekat apa kedekatanmu dengan Allah, ya. Artinya, apakah engkau termasuk orang-orang yang makbulin, orang-orang yang diterima amal ibadahnya, orang-orang yang selamat, bahagia, atau justru tergolong orang-orang yang ditolak, ibadahnya selama ini tertolak, sehingga jadi orang yang merugi dan celaka, binasa. Maka lihatlah terhadap apa Allah menempatkanmu. Jawabannya terhadap apa atau di mana Allah memposisikanmu. Ini tentu bukan posisi tentang derajat di mata manusia, di posisi ketaatan yang mana Allah tempatkanmu, gitu loh. Atau dengan kata lain, sejauh mana, sekuat apa ketaatanmu kepada Allah, maka disitulah posisimu di dalam pandangan Allah. Atau sebaliknya, masalahnya begini, faman kana minas su'ada wal qabul, barang siapa yang memang ditakdir, diposisikan di golongan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang, orang-orang yang diterima amal ibadahnya, maka niscaya Allah berlakukan ia atau tempatkan ia di tempat-tempat di mana Allah meridhoinya. Ya, adalah diarahkan atau diposisikan di posisi-posisi yang membuat Allah ridho. Dari sekian banyak taat, ketaatan, ibadah dan sebagainya, ada kalanya mungkin ya, ada jenisnya ibadah yang justru Allah nggak ridho. Bisa jadi karena ibadah itu tertuju bukan kepada Allah. Ibadah yang mestinya ditujukan murni hanya kepada Allah, namun ia selewengkan untuk mencari derajat pangkat, untuk mencari kedudukan di dalam mata manusia, dan lain sebagainya. Nah, ini pertanda bahwa itu yang tidak diridhoi. Ibadah tapi tidak diridhoi, kan? Ya, bisa jadi kadang kita diarahkan ke situ. Jika kita, posisi kita di tempat-tempat posisi seperti itu, itu sudah merupakan jawaban. Oh, kalau begitu aku lagi dibenci, tidak diridhoi Allah. Gitu. Caranya begitu, cara kita mendeteksi di mana posisi kita dalam pandangan Allah, maka bisa kita deteksi di posisi kita sekarang. Ya, kelas ibadah kita, kelas keimanan kita kepada Allah, itu sejauh mana, sekuat apa. Terus balik, waman ulan utawi sopone wong kana iku ono sapa man iku min ahli syaqawah, min ahli syaqawati, setengah saking golongane wong-wong ahli ciraka, istamalahu mongko memperlakukan ingman sapa Allah, ingman sapa maulah. Sini maulah itu asline ya Allah, maulahu itu pendoro. Fima diberlakukan, fima ing dalam barang-barang yuskhituhu kang benci atau kang bendoake apa ma ing Allah alaihi ngatasi ma.
min anwa'il mukhalafati nyatane saking pira-pira warnane perkara kang nulayani. Mukhalafat selalu bertentangan. Jadi sebaliknya wong nek dibenci Allah, wong nek wis digolongke kecilaka, dilalah Allah perlakukan ia di tempat-tempat di mana Allah nggak ridho. Nano, keesuwenan, tapi justru Allah nggak ridho. Dari sekian banyak penyelewengan, pertentangan yang mestinya Allah memerintah lakukan, justru ditinggal. Yang mestinya Allah larang, justru ia lakukan. Selalu bertentangan terus. Dan yang nuruti nafsu, hal nuruti karepe ati. Kaiku bertondo naiku min nasyuhat syaqawah, min ahli syaqawah, termasuk golongannya wong-wong sing cilaka lan rugi tuno sono akhirat. Wahada utawi ikilah istamalahu iku yunasibu matesi al-ammata ing umum sing secara umum menunggu mau nek kanggone wong umum maksudnya pokoknya tondone umum. Wa amal khasyatu lagi ngono ki ya nek sing dikatane khosbar. Wa amal khasyatu anapun utawi wong khas, wong sing tertentu, wong ulama, wong alim-alim itu fayuqalu mongko den ucapaken apa fihi ing dalam khas apa in aradta an ta'rifa qadraka ay manzilataka indahu hal anta minal muqarrabin aw la fanzur fi madza yukibuka ay yuriduka yuriduhu ala qalbika min idraki jalalatihi wa azamatihi. Nek kagune wong khusus bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal khasyatu adapun utai kagune wong khas, wong tertentu, para ulama, orang-orang yang memang sudah dipilih Allah. Fayuqalu mongko den ucapaken fihi ing dalam al khas, amal khas apa in aratta dawuh in aratta maknane in aratta lamun to ngarepake sira anta rifa yen to weruh sira qadraka ing derajat ira posisi ira ai manzilataka tegese ing pangkat ira indahu ing dalam ngersane Allah. Hal anta ana ta utawi sira iku minal muqarrabina setengah saking pira-pira wong kang den parakaken muqarribin wong para kabeh aula utawa ora ayat maksudnya ora minal muqarrabin. Nek ngono piye fangur mongko lalaro sira angen-angen sira ningalono sira pangguris pokoke ora mau ningali tok perhatikan fi madza ing dalam apa yukimuka manggonake sapa wa ing sira ai yuriduhu tegese nekake sapa Allah ing ma ala qalbika ing atase ira min idraki jalalatihi nyatane saking nemu sifat keagungane Allah wa azamatihi lan tegese ya keagungane Allah.
sampai kaya nek tingkatane wong khos iku yo ana model koyok dhuwur mau. Jadi ay minal maqbulin au munashal mardudin. Padahal dia tingkatannya wong khos. Apakah ia termasuk orang yang tertolak atau justru orang yang mendapat diterima di sisi Allah? Ini pertanyaannya dua itu. Jika engkau ingin mengetahui, ini maksudnya engkau itu engkau sing wong khos, tingkatannya sudah satu peringkat di atasnya. Jika engkau ingin mengetahui tingkatanmu atau qadar derajatmu di sisi Allah, maka hendaknya engkau lihat di mana Allah memposisikanmu, atau artinya begini, dengan apa Allah menyampaikan pada hatimu akan pendapatanmu tentang keagungan Allah, tentang keagungan Allah. Jadi bukan lagi tentang nilai-nilai ibadah, ya kan? Bukan kok tentang model warna-warna ketaatan, tidak, tapi justru memandang akan keagungan Allah. Sejauh mana engkau melihat keagungan Allah, itu nih kanggone wong sing khos, orang khos. Jadi bukan lagi kepada hal yang dilarang atau tidak, atau sesuatu yang dibenci Allah atau yang disukai, tidak diarahkan. Itu sudah lewat, kalau lulus, yang itu sudah lulus bagi orang yang khos. Nah, konteksnya sekarang berkenaan tentang kebesaran dan keagungan Allah. Ini bagi seorang khos. Jadi pandangannya ke situ. Sejauh mana engkau mendapati keagungan Allah. Oh jenis khos berarti ya tingkat-tingkatan juga. Ada yang ketika memandang sesuatu, ia mendapati keagungan Allah yang luar biasa. Sama-sama sesuatunya yang dipandang, satu benda, tapi di dalam menganalisa, bertafakur itu, pendapatan itu beda antara orang yang cerdas dan tidak. Itu tentu beda apa yang didapat. Ya sering kali disampaikan di dalam kitab Ihya dulu. Sama-sama kita memandang air aqua, bagi yang hatinya jernih, tentu dia tidak hanya mendapati segelas air di aqua itu, tapi ia sampai tembus ke dalam, banyak yang didapati dari itu. Akhirnya muncul subhanallah, ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi pengakuan itu sampai. Nah bagi yang lain kadang ya cuma hanya sebatas air gelas di aqua itu, atau mungkin mentok, oh ya iya ciptaannya Allah mudah. Jadi macam-macam. Nabi bersabda begini, waqad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya beliau telah bersabda, man arada ay ya'lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatullah ta'ala min qalbihi. Nah, seperti itu. Ini Nabi. Barang siapa yang hendak mengetahui di mana posisinya ia dalam pandangan Allah, sedekat apa atau sejauh apa, maka lihatlah, tengoklah di posisi mana Allah kau letakkan dalam hatimu. Buat nomor berapakan Allah di dalam hatimu itu? Kepentingan apa Allah, hak Allah itu kau nomorkan berapa?
Posisikan di posisi yang mana? Maka di situ pula jawabannya. Jika setiap yang berkenaan dengan hak Allah, perintah Allah, larangan Allah selalu kita nomor satukan, pokoknya mengalahkan kebutuhan yang lain, maka di situ pula posisimu di pandangan Allah. Nomor satukan, negara Gusti Allah nomor siji. Tapi nek kita menghadapi perintah Allah di nomor 12 kan, gitu. Soal sholat itu nomor 12, sholat zikir itu nomor 15, soal ngaji itu masuk wajib itu nomor 12. Ya mungkin di situ posisimu dalam pandangan Allah. Makanya jangan menuntut diperlakukan khusus. Di saat kita meminta kepada Allah seakan-akan yang diurusi Gusti Allah mau wedok. Ya. Jadi disitulah kita bisa banyak jawaban. Ini Nabi bersabda begitu. Saya ulangi sabda Rasul, barang siapa yang hendak mengetahui derajatnya di sisi Allah, maka tengoklah bagaimana ia memposisikan Allah di dalam hatinya. Nah, titik. Karena begini, Dawud belum selesai. Fa inna Allah Ta'ala azza wa jalla yunzilul 'abda indahu khaisu anzalahul 'abdu min nafsihi. Karena sesungguhnya Allah akan menempatkan hambanya di sisinya, ya, sebagaimana ia menempatkan Allah di hatinya. Nanti ya, sejauh mana seorang hamba derajatnya di sisi Allah, maka sejauh itu pula Allah menempatkan dirinya di hati hambanya. Terus wahadal inzal al-madhkur mansubun ilal abdi, karena penempatan yang sudah diterangkan di atas itu tentu menyesuaikan kepada tingkatan hamba masing-masing. Wa makna iqamah al-madhkura idil abdu la fi'la lahu ala tafsir. Itu artinya ya memang secara hakikat tidak ada perbuatan hamba sedikit pun kecuali Allah yang melakukannya, yang berbuat, yaitu secara hakiki begitu. Cuma kan bagaimanapun itu bertanda, meskipun kabeh itu Gusti Allah sing lakoni, ya ta? Tapi di saat kita diposisikan di tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah, nah tentu kita akan waspada toh. Pripun iki Gusti kok kula ten mriki. Nah, donga DPDP segera menyadari, mereka mohon pada Allah. Orang kok malah kewenang, segera diposisikan di tempat-tempat yang maksiat malah cengar-cengir. Oh enggak apa-apa, iki kan yo tak dari pengeran. Nah, jadi malah ngalami begitu. Itu sebagai sinyal maksudnya. Di saat kita diperlakukan di posisi yang salah atau diposisikan tempat yang tidak diridhoi, itu sebagai sinyal agar kok segera ingat, segera kembali dan seterusnya. Orang kok cengar-cengir, oh enggak apa-apa, iki kabeh takdir pengiran. Ngono iki kan yo enggak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Fudail bin Iyad, ini Syekh Fudail bin Iyad berkata, radhiyallahu anhu, innama yuti'ul 'abdu rabbah ala qadri mansilatihi minhu. Iki langsung saja komentar Mbah Syekh Fudail, bahwa seorang hamba itu melakukan ketaatan kepada Tuhannya tentu sesuai kadar derajatnya.
Yes, awak dia taat ini pengiran kekuasaan ini berarti posisi ini tidak menunggu. Benar. Taat ibadahnya ya mau kekuasaan ini ya seperti ya, nggak kayak kekuasaan menunggu. Berarti bisa diraba, bisa dideteksi sejauh mana kedekatan kita pada Allah bisa dilihat dari dohir kita sekarang. Kamu posisikan sedalam apa Allah di hatimu itu. Terus qala Syekhu Abu Thalib Al-Makki, Syekh Abu Thalib Al-Makki juga radhiyallahu anhu, beliau berkata, fa idza kana al-'abdu li nadri maulahu muqriman wa li hurmatihi mu'azziman wa ila mahbubihi wa mardatihi musari'an kana Allah azza wa jalla lahu fil akhirati li wajhi muqriman wa li sya'nihi mu'azziman wa ila masratihi min an-na'im al-muqim musari'an. Jadi itu perlu saya ini nih saya Al-Makki malah jika seorang hamba di dalam memandang Tuhannya, maksudnya kalau soal urusannya Allah itu ia sangat menghormati, memuliakan gitu. Apa saja yang nisbatin yang pangeran perintah, larangan, sifatnya atau sing disenangi atau sing orang disenangi itu selalu mendapat perhatian utama baginya. Nah, terus wali hormatihi mu'atiman, dan apa yang dihormati Allah ia agungkan memang ya hormat. Wa ila mahbubihi wa baradati musari'an, dan terhadap apa yang dicintai Allah, apa yang membuat Allah ridho, dia segera cepat-cepat musari'an dia dapati, dia segera cepat mendapati. Pokoknya apa yang disenangi Allah, apa yang membuat Allah ridho, dia cepat-cepat. Entah itu berupa amalan, perintah, atau amalan sunnah atau wajib. Nah, maka ia segera cepat-cepat mendapatkan, melakukannya maksudnya. Maka gimana jawabannya? Kana Allah azza wa jalla fil akhirati li wajhi muqriman. Maka besok di hari kiamat di hadapan orang Allah pun juga memuliakannya, Allah pun juga mengagungkannya ya. Dia akan mendapati apa yang ia inginkan. Itu pokoknya sesuai perlakuan lah. Kalau Allah berlakukan baik, maka besok juga akan diperlakukan baik. Sebagaimana ini ayat ini wa kadzalika al-yauma tunsa, begitu juga di hari ini kau dilupakan sebagaimana engkau telah melupakan aku di waktu di dunia. Besok di akhirat gak diopeni belas, nangis sampai nangis darah orang kopenan, nyuwun pangeran ora diopeni. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah di hari ini itu akan dilupakan. Karena apa? Sebagaimana engkau melupakan Allah di saat di dunia ini. Ya benar. Sama dengan ini kurang lebih. Jadi jika seseorang itu di dalam memandang Tuhannya, maksudnya Allah, dengan pandangan yang memuliakan, dan pokoknya segala urusan yang hubungan dengan pangeran, nah urusan itu itu nomor dua kan, kayak urung sholat juga urung mangan, padahal baru gawe wis wayah lemes tenan. Ya ini terlepas dari hukum fikih ya, seorang mungkin. Ya, nah, mana yang diutamakan? Ya, terserah kamu posisikan di mana.
nganggo fikih atau nganggo adabiah wong tasawuf. Nek fikih ya oleh lain tidak makan gitu lah. Apa? Jadi mana yang kau dahulukan? Itu. Terus baliknya wa idza kana al-'abdu bi haqqi maulahu mutahawinan, dan di saat seseorang terhadap hak-haknya Allah dia justru meremehkan, wa bi amrihi mustakhifan, dan kepada perintah Allah pun dia juga meremehkan. Nek perintah Allah nggak pati direken, padahal ngerti nek wajib, tapi dianggap enteng, ya, diremehkan. Wal sya'airihi, dan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah mustasghiran, dia rendahkan. Pokoknya ada kata-kata mutahawinan itu maknanya gampang, memudahkan, meremehkan juga. Mustakhifan itu maknanya yang meremehkan, khifah itu maknanya enteng, dari kata khafif, enteng. Jadi memandang enteng, memandang gampang. Nah, mustasghiran memandang cilik, dari kata sobur, cilik, mengecilkan. Jadi kecil itu tanda-tanda kebesaran Allah agak seberapa itu. Kalau sikapnya terhadap hak Allah begitu, kan Allah azza wa jalla lahu muhinan bisya'nihi, maka besok Allah pun akan menghinakan. Menghinakan. Wa ila ma yakrahu min al-'adzabil alim lahu musari'an, dilarang terhadap apa yang Allah murkai, Allah tidak suka, dia pun juga tidak suka, itu malah lebih cepat semangatnya, lebih cepat. Padahal nyata-nyata itu nanti akibatnya siksa pedih. Tapi adalah nyata ini gon urusan ini, rugi rapopo, secara material dia banyak kerugian. Mungkin nyata ini ya belas gak duit ketun. Padahal nyonton-nyonton arahnya kepada adab siksaan. Di dalam timur itu ada pengiran. Nek urusan sengape syaratnya minta ampun, ya kan? Dihitung, ya. Kerugian sidik no, dihitung. Itu nek urusan apa? Tapi nek urusan keelean, maksudnya sesuatu yang dibenci Allah, itu justru dia semangat betul, biar mengeluarkan biaya besar, ya ia lakukan. Saya menukui hati-hati, pertanda naik wis bener-bener jauh dari Allah. Wal iyadu billah, wal iyadu utawi nyuwun pangreksa iku billahi ing Allah, mindalika saking mengkono-mengkono kabeh iku ceritane sing elek-elek ini. Mindalika saking mengkono-mengkono nek pas ya kana Allah lahu muhinan bisanihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Wahab bin Munabbah, ini Syekh Wahab bin Munabbah juga mengatakan begitu. Qara'tu fi ba'dil kutubi, saya pernah membaca sebagian kitab-kitab. Ada saya temukan begini, ya bena Adam, ati'ni fima amartuk wa la tu'allimni bima yuslihuk, inni alimun bi khalqi, innama ukrima man akramani wa uhina man hana alaihi amri, lastu binadirin fi haqqi abdi hatta yamdura abdi fi haqqi. Wah, ini tegas. Jadi ngene iki ngetok nek pengiran iki
benar-benar tegak, hitung-hitungan juga sekarang ya. Makanya ya satu sisi itu kita ya harap rahmati Allah, bahwa begitu luasnya Allah, rahmati Allah ya. Kita juga berharap ampunan Allah, dan begitu luasnya ampunan Allah, supaya kita tidak terlena oleh kebaikan Allah. Maka itu juga harus diimbangi, bahwa Allah itu juga syari'ul hisab, syadidul adzab. Di sisi lain Allah itu juga tegas dalam menghisab, menghitung, hitung-hitungan. Allah juga syadidul adzab, siksaannya lebih pedih. Supaya kita nggak terlena dengan rahmat toh. Di sisi lain kita juga harus sadar tentang itu. Nah, sementara amal kita ini juga, apapun yang kita lakukan itu tentang amal, itu kan masih tanda tanya. Ada dua kemungkinan kan, diterima atau tidak kan. Makanya di awal-awal dulu dikasih penjelasan bahwa untuk mencapai perjalanan spiritual kepada Allah, menuju Allah, manusia itu mempunyai dua sayap. Diibaratkan dua sayap. Satu sayapnya namanya khauf, yang satunya namanya roja. Khauf dan roja, rasa berharap akan rahmat Allah, tapi di sisi lain juga khauf, harus ada ketakutan dan kekhawatiran. Roja ini berharap akan rahmat Allah karena begitu luas dan sehingga kita semangat untuk mendapatkan rahmat itu. Tapi di sisi lain kita juga harus tanamkan rasa kekhawatiran, ketakutan, supaya ada keseimbangan. Jika dua sayap ini, dua rasa antara roja dan khauf ini nggak beriringan, maka akan terjadi kepincangan. Wong jenenge sayap manuk ini iso terbang kan, mergo sayap dua-duanya mengibas seimbang. Dan sing diibas ini mung satu sayap, maka ya miring. Manusia juga begitu. Kalau yang dilakukan hanya mengharap rahmat Allah, orang wedi siksane, ya, orang wedi keadilannya Allah, orang ngerti hitung-hitungannya Allah, maka kita akan banyak terlena, benar ya. Bagaimana yang melakukan dosa, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.